Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar jawabannya, nampaknya sudah segar semuanya. Alhamdulillah. Tapi karena doa sunnahnya lebih dari sekali, kita ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad Al-Fatih lima ughliq, Al-Khatim lima sabaq, Nasiril haqq bil haqq, Wal hadi ila siratikal mustaqim, Wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Apa kabar semuanya? Sehat ya? Ibu-ibu sehat? Bapak-bapak sehat? Kalau kita sudah sehat, maka mari kita sekali lagi tegaskan rasa syukur kita kepada Allah dengan seikhlas mungkin mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita kembali bisa bersilaturahim. Mudah-mudahan Allah senantiasa lapangkan rezeki kita dan Allah senantiasa panjangkan umur kita. Dan itu Allah akan berikan kepada orang-orang yang senantiasa bersilaturahim. Maka yang kita niatkan, salah satu hadir kita di tempat ini adalah kita bersilaturahim. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji. Juga kita ini insyaallah senantiasa dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena kita keluar dari rumah kita selain untuk sholat berjamaah, juga kita niatkan untuk menghadiri majelis ta'lim, untuk menghadiri dan ikut talabul ilmi. Alhamdulillah, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan membahas satu makalah dari kitab yang masih kita bahas sampai saat ini, yaitu kitab Nasaihul Ibadah, yang merupakan syarah atau penjelasan dari kitab Munabbihat alal Isti'dad li Yaumil Ma'ad karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, wafat 852 Hijriah. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan membaca dan membahas Al-Maqalah Ats-Tsalitsatu wal 20. Maqalah yang ke-23. Kalau di buku terjemahannya itu ada di halaman 123. Ya. Yang bawa kitab terjemahan di halaman 123. Yang tidak bawa kitab
Masya Allah berarti sudah hafal. Insya Allah. Qala al-muallif rahimahullah an Abdullah ibn al-Mubarak annahu qala inna rajulan hakiman jama'a al-ahaditha fakhtara minha arba'ina alfan thumma ikhtara minha arba'ata alaf thumma ikhtara minha arba'umi'ah thumma ikhtara minha arba'in thumma ikhtara minha arba'a kalimat ihdahunna la tathiqanna bimra'atin ala kulli hal wa thaniyah la taghtaranna bil mali ala kulli hal wa thalitha la tahmil ma'idataka ala la tahmil ma'idataka ma la tatikuhu warrabi'ah la tajma' minal ilmi ma la yanfa'uka. Demikian riwayat yang dinukil oleh Ibnu Hajar al-Asqalani. Selanjutnya mari kita simak dan perhatikan apa maknanya. Dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan pelajaran-pelajaran dari makalah ini. Insya Allah. An Abdullah ibn al-Mubarak, dari Abdullah ibn al-Mubarak, namanya biasa dijuluki dengan Abu Abdurrahman. Beliau wafat tahun 181 Hijriah di bulan Ramadan pada usia seperti usianya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat wafat, yaitu 63 tahun. Semoga Allah meridhoinya. Jadi ini masih generasi tabi'in. Jadi tahun 200 kedua. 100 pertama generasi sahabat, 100 kedua generasi tabi'in, 100 ketiga itu generasi tabi'in. Inilah generasi yang oleh Nabi dikatakan khairul quruni qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Itulah yang kemudian dikenal dengan generasi salafus saleh. Generasi apa namanya? Generasi salafus saleh. Nah, tahun 301 sampai sekarang namanya generasi khalaf. Setelah salaf namanya khalaf. Dari Abdullah bin Mubarak bin al-Mubarak, annahu qala, sesungguhnya beliau pernah berkata, inna rajulan, sesungguhnya seorang laki-laki, hakiman, hakim, aliman. Hakim itu artinya orang yang alim, yang bijaksana, yang telah teruji ilmunya. Itu namanya hakim. Jadi kalau orang yang hakim punya hikmah, hikmah itu asasnya adalah ilmu. Tidak mungkin orang bijaksana kalau tidak punya ilmu. Tapi tidak semua orang punya ilmu pasti bijaksana. Kan ada juga orang yang ilmunya dipakai untuk ribut.
berdebat kusir, bikin umat Islam selalu sibuk berdebat hal-hal yang tidak akan pernah selesai sampai hari kiamat. Yaitu misalnya orang yang menyalah-nyalahkan khilafiyah, perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ini tidak akan pernah selesai. Ketika ada orang menyalahkan pendapat ulama lain, maka yang disalahkan pasti akan membalas menyalahkan yang menyalahkannya. Maka tidak ada selesainya, dan ini adalah kemunduran cara berpikir bagi umat Islam. Kita jangan masuk pada suasana seperti itu. Jadi ilmu kita ingin pakai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu kita ingin kita jadikan ilmu yang membawa kepada kebijaksanaan. Insya Allah. Jadi Abdullah bin Al-Mubarak bercerita bahwa ada seseorang laki-laki, seorang alim, seorang yang bijaksana, jama'a al-ahaditha, mengumpulkan hadis-hadis Nabi. Dia kerjanya mengumpulkan hadis Nabi. Artinya dikumpulkan, dihafal, kemudian dipelajari. Dipelajari kemudian dihafal. Kerjanya dia ngumpulin hadis. Dan Bapak Ibu tahu sendiri, orang-orang dulu itu mengumpulkan hadis tidak semudah kita sekarang. Kita sekarang mau cari hadis tinggal cari di Google saja. Tanya sama Mbah Google, ya, maka akan muncul semua. Walaupun Bapak Ibu kalau cari ilmu di Google harus dicek lagi di kitab-kitabnya, karena tidak sedikit ada kesalahan. Jadi jangan percaya 100% kepada Mbah Google, ya. Harus dicek lagi di kitabnya. Nah, orang dulu mencari hadis itu susah. Bahkan kadang-kadang untuk mendapatkan satu hadis, seseorang harus berjalan kaki selama 1 bulan. Kira-kira ada enggak jemaah kita di sini yang pernah berjalan selama 1 bulan gara-gara mau menghadiri majelis taklim? Pernah enggak? Ya. Sudah beda zamannya, ya. Itu orang-orang dulu. Jadi orang ini kerjanya mengumpulkan hadis-hadis. Lalu fakhtara minha arba'ina alfan. Setelah dia mengumpulkan hadis yang banyak, dia kemudian memilih sebanyak 40.000 hadis. Berapa? 40.000 hadis. Masya Allah. Jadi dari hadis yang dia kumpulkan, dia pilih hanya 40.000, arba'ina alfan. Kemudian thumma ikhtara minha arba'ata alaf. Setelah itu dipilih lagi, diseleksi lagi, dari 40.000 menjadi hanya 4.000. Masya Allah. Jadi dia pilih, dia ambil yang paling terseleksi menurut beliau, menurut dia. Kemudian tsumma ikhtara minha 400. Dari 4.000 itu kemudian dia seleksi lagi, dia pilih lagi, akhirnya hanya diambil 400 hadis. Dari 40.000, kemudian 4.000, kemudian 400. Tsumma ikhtara minha arba'in. Kemudian setelah itu dari 400 diseleksi lagi dan dipilih hanya 40 hadis. Tsumma ikhtara minha, kemudian
Dari 40 hadis itu dia pilih arba'a kalimat. Dia simpulkan dalam 4 kalimat. Bayangkan dari 40.000 hadis disimpulkan hanya dalam 4 kalimat. Ihdahunna. Yang pertama, di kesimpulan yang pertama, la tathiqanna bimra'atin. Jangan la tathiqanna bimra'atin ala kulli halin. Kesimpulan yang pertama, kata beliau, jangan sekali-kali pernah merasa aman terhadap perempuan, terhadap istri. Ya. Kenapa, Mas? Ada masalah? Ya. Jangan pernah merasa aman, jangan percaya. Ini maaf ya ibu-ibu ya, bukan untuk ini bukan merendahkan perempuan, bukan menyinggung, tapi di sini maksudnya jangan pernah merasa aman dengan perempuan. Artinya seseorang suami misalnya, ya udahlah biarin aja, istri sudah aman, biarin aja pergi sendiri, ya biarin aja di rumah sendiri, berangkat kemana-mana sendiri, dia sudah percaya gitu kan, udah aman. Jangan, kata beliau. Ini kesimpulan dari 40.000 hadis. Ya, jadi pertama, ini artinya justru bahwa laki-laki itu, para suami itu disuruh menjaga istrinya. Ya. Jangan terlalu akrab dengan tukang sayur. Kadang-kadang kalau sama tukang sayur akrab gitu kan. Bukan hanya belanja kangkung tapi curhat. Ya. Jangan terlalu akrab sama tukang ojek. Maaf ini tukang ojek nih. Ya, kadang-kadang lebih akrab daripada suaminya. Jadi jangan pernah merasa aman terhadap perempuan. Kalau laki-laki ya sama. Jangan juga pernah merasa aman dengan laki-laki. Cuma di sini tentu karena yang berkewajiban menjaga istri adalah suami. Jadi ibu-ibu ini harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu, Ustaz? Perempuan itu dijamin dosanya oleh suami. Kalau seorang istri berdosa, maka suaminya ikut bertanggung jawab. Tetapi kalau suami berdosa, istri tidak ikut bertanggung jawab. Kira-kira enakan mana? Jadi suami apa istri? Sekali lagi, ya, kalau istri berdosa, maka suami ikut bertanggung jawab. Kalau suami berdosa, istri tidak ikut bertanggung jawab. Pertanyaannya, enakan mana jadi suami apa jadi istri? Alhamdulillah. Mereka yang bilang. Ya. Dalam hal ini, ya. Makanya, ya sebetulnya yang harus lebih ketat itu adalah suami. Sebetulnya istri itu tidak perlu terlalu pusing dengan suaminya. Iya kan? Nah, orang kalau dia berdosa, saya nggak ikut berdosa kok. Yang perlu cerewet itu suami sebetulnya. Karena kita bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nanti kita akan bahas lagi lebih rinci lagi ya, Ustadz ya. Ini bahasan rehla nanti nih. Ya. Itu sudah paham Bapak Ibu sekalian maksudnya. Jadi ini bukan menjatuhkan perempuan, tapi justru melindungi
perempuan. Karena perempuan itu adalah makhluk yang lemah. Harus dilindungi oleh laki-laki yang katanya yang kuat. Cuma kadang-kadang ya laki-laki yang dilindungi oleh istrinya. Alhamdulillah, saling melindungilah ya. Kan dalam Islam itu suami istri diibaratkan dengan pakaian, libas, saling menutupi ya, saling menutupi kekurangan dan aib. Itu yang pertama ya. Jadi kesimpulan yang pertama, setelah beliau belajar 40.000 hadis, pertama perempuan harus kita amankan, harus dijaga. Ini penting sekali karena perempuan dalam Islam itu pertama al-madrasatul ula. Apa? Al-madrasatul ula. Sekolah kita yang pertama. Dari ibu kita lah mendapatkan dasar-dasar keimanan. Dari ibu kita lah kita belajar dasar-dasar akhlak. Yang kedua, perempuan dalam Islam itu dikenal sebagai imadul bilad. Apa namanya? Imadul bilad, tiangnya negara. Jadi kalau kita ingin negara itu kuat, maka perkuat kaum perempuan. Tapi sebaliknya kalau ingin menghancurkan suatu negara, hancurkan perempuan. Wa na'udzubillahi min zalik. Ini pertama ini. Jadi kesimpulannya luar biasa. Perempuan harus kita jaga, maka di sini dijaga juga harus dididik, ya harus diberikan porsi ya sebagai pasangan laki-laki, bukan pesaing laki-laki. Bukan musuh laki-laki. Tapi perempuan itu adalah pasangan yang akan melengkapi laki-laki, yang akan melengkapi suami. Insya Allah. Kemudian wathaniyatu, yang kedua, kesimpulan yang kedua dari 40.000 hadis, la taqtaranna bil mali ala kulli hal. Kata Imam Nawawi, la tadhun al-amna minal halaki, jangan pernah merasa aman dari kebinasaan bisa babil mali, disebabkan oleh harta. Falam tahfazil umur, karena harta tidak pernah menjaga. Ya. Jadi kalau harta itu justru kita yang harus jaga. Harta tidak menjaga kita. Wala takun makhdu'an bi kathratil mal, dan jangan pernah tertipu dengan banyaknya harta. Karena makin banyak harta, makin banyak yang harus kita harus jaga. Makin banyak harta, di akhirat makin banyak yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hisab, perhitungan yang paling ribet dari seorang hamba pada hari kiamat adalah perkara harta, karena yang ditanyakan dari dua aspek. Yang pertama, min aina tasabahu, dari mana dia dapatkan, dan yang kedua, wa min aina wa fima anfaqahu, dan kemana dibelanjakan. Itu yang menjadi berat. Makanya ada sahabat ketika mendengarkan Nabi menjelaskan seperti itu, maka dia kemudian bertekad, ini kemauan pribadinya, kalau begitu saya pengen jadi miskin saja. Dia pengen jadi miskin. Kira-kira ada nggak di antara kita yang pernah cita-cita jadi miskin? Boro-boro mah, kalau kita mah jangankan diminta, kita mau udah miskin 7 turunan gitu. Kita udah miskin dari sononya gitu kan. Ini ada sahabat kaya raya, dia takut di akhirat hisabnya banyak, panjang, lalu dia memohon kepada Allah, dia pengen jadi miskin saja. Tapi jadi kaya, jadi miskin,
itu adalah ikhtiar. Maka dia berikhtiar untuk bagaimana menguras hartanya. Ini cerita sudah terkenal. Maka pada waktu itu terjadi gagal panen korma di kota Madinah. Lalu dia membeli semua korma yang rusak, yang busuk di Madinah. Maka langsung hartanya terkuras dan berkurang. Alhamdulillah kata beliau, inilah saatnya saya jadi miskin. Nah, tiba-tiba terjadi pandemi di Yaman. Datang utusan dari Yaman ke Madinah mencari obat anti pandemi. Ditemukan pandemi di Yaman hanya sembuh dengan obat berupa korma busuk. Maka utusan dari Yaman mencari di mana korma busuk di Madinah. Semua yang punya korma di Madinah mengatakan sekarang korma busuk sudah ada sama Abdurrahman bin Auf. Lalu dibelilah dengan harga tinggi dan akhirnya Abdurrahman bin Auf boro-boro miskin justru makin kaya. Inilah yang dinamakan dalam sejarah orang yang gagal miskin. Kalau kita gagal apa? Alhamdulillah. Makanya meskipun kita pengen miskin, kalau bukan takdir Allah tidak miskin. Meskipun kita pengen kaya, kalau bukan takdir Allah kita tidak bakalan kaya. Makanya kita pasrahkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Imam Nawawi, balla budda minal ihtiyati. Kalau kita punya harta tidak dilarang. Tidak salah punya harta banyak. Toh sahabat-sahabat Nabi banyak orang-orang kaya. Dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga, 8 bahkan ada mengatakan 9 diantaranya orang yang dijamin masuk surga. Salah satunya adalah Abdurrahman bin Auf. Tetapi balla budda minal ihtiyati wa min tadhakkuril akhirah. Tidak apa-apa kaya, tapi yang penting kekayaan itu harus dipakai untuk kemaslahatan terakhir kita di akhirat. Pastikan bahwa harta yang kita miliki berefek pada kebaikan akhirat kita. Tentu juga kebaikan dunia kita. Insya Allah. Insya Allah setelah ini tidak ada lagi yang pengen jadi miskin di sini. Amin. Selanjutnya watsalitsa, yang ketiga. Kesimpulan yang ketiga dari 40.000 hadis yang telah dipelajari, yaitu wala tahmil ma'idataka ma la tutikuhu. Jangan isi perutmu, ma'idataka lambungmu, maksudnya perutmu, dengan apa-apa yang dia tidak sanggupi. Jangan diisi perutnya melebihi dari kapasitas perut. Qala sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aslu kulli da'in al-baradah. Kata Nabi, dasar setiap penyakit, sumber awalnya adalah al-baridah. Ketika perut lambung menjadi kedinginan. Kenapa kedinginan? Karena full. Kenapa full? Karena doyan makan. Udah begitu makannya nasi melulu. Ya. Sarapan makan nasi. Siang makan malam makan nasi. Ternyata ditemukan nasi itu isinya banyak gula. Udah begitu ngemil lagi. Ngemilnya pakai gorengan. Gorengan ada tepung
tepung itu isinya gula. Pakai minyak lagi. Ya, Masya Allah. Udah begitu, gorengannya dicocolin pakai gula lagi. Tidak cukup dengan itu, minum teh manis pakai gula. Maka inilah yang membuat perut kita menjadi dingin. Artinya dingin karena berpenyakit. Itu kata Nabi ya. Jadi subhanallah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hampir 1500 tahun yang lalu sudah bercerita tentang prinsip-prinsip kedokteran, kesehatan itu. Makanya ada dikembangkan sekarang namanya At-Tibbun Nabawi. Kesehatan berdasarkan konsep kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Nabi adalah figur orang yang paling sehat. Dari tidur, makan, ya, buang air, apalagi berhubungan suami istri, naik kendaraan, bercermin, pakai baju, semuanya ada contohnya dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan diteliti semuanya serba cara yang sehat. Alhamdulillah. An Anasin wa Abu Nuaim an Aliyin wa an Ibni Sa'id wa an Zuhri aslu kulli da'in. Dijelaskan di sini maksudnya sumber dari setiap penyakit muta'alliqun bil ma'idah, ada kaitannya dengan lambung, dengan perut. Subhanallah. Jadi ulama kita dahulu ini sudah berbicara tentang kesehatan. Ya. At-tukhmah itu yang diistilahkan dengan at-tukhmah. Wahia, apa yang dimaksud dengan at-tukhmah? Yang membuat penyakit itu akan banyak muncul, idkhalut ta'ami 'ala ta'am. Kita makan susul menyusul. Sudah sarapan pagi, nanti jam 10 ada lagi snacknya. Snacknya pakai lontong lagi. Masya Allah, jadi makan terus. Ya. Makanya sebelum makanan itu sudah dihancurkan, datang lagi makanan. Jadi lambung kita ini kewalahan. Sama dengan kita kan? Belum selesai kita ada kerja satu, dikasih lagi pekerjaan. Kira-kira capek nggak kita? Lambung kita juga begitu. Makanya alhamdulillah kita orang Islam ada puasa. Ada puasa. Jadi puasa ini ternyata membuat tubuh kita menjadi sehat. Ada dokter peneliti dari barat, luar Islam, pernah meneliti bahwa beruntunglah orang-orang Islam. Alhamdulillah. Kenapa beruntung? Karena mereka diwajibkan berpuasa 1 bulan setiap tahun. Andaikan kita tidak ada kewajiban puasa 1 bulan, maka itu berarti lambung kita tidak ada waktu istirahat. Dan mereka teliti bahwa orang-orang di luar Islam itu lambungnya kepayahan. Makanya orang-orang kalau ke rumah sakit biasanya disuruh puasa. Ada orang sakit, apa kata dokter? Bu, kurangi makan ini. Ya, Pak, jangan makan ini. Sebetulnya dokter ingin mengatakan, Bu, Pak, jangan rakus. Cuman dokter bahasanya diperhalus.
Karena kalau dia bilang bapak ibu rakus, bapak ibu bisa kabur. Dan dokter juga mau dibayar. Itu masalahnya. Subhanallah. Ya, jadi dan ternyata ada lagi penelitian nih. Beruntunglah kita orang Islam, dalam 1 bulan kita ada puasa namanya Ayyamul Bid. Tanggal 13, 14, 15 setiap bulan Hijriah. Ini insya Allah kalau kita praktekkan ini, maka insya Allah akan berdampak kesehatan bagi tubuh kita. Yang penting ketika buka puasa ya normal. Ini masalahnya nih. Ustadz, saya kok habis bulan Ramadan malah naik 3 kilo. Loh, kok bisa begitu? Ternyata diteliti lagi. Diteliti memang antara subuh sampai maghrib puasa. Tapi Masya Allah ba'da maghrib itu benar-benar dendam. Ya. Jadi betul-betul ini bukan dijamak, di qadha, semua dilakukan itu. Ya. Makan terus. Udah begitu setelah buka puasa tidur, makanya naik 3 kilo. Mestinya ini ya, kalau kita puasanya benar, kata orang-orang yang mengadakan penelitian, mestinya setelah bulan Ramadan itu berat badan kita mestinya harus turun. Ya karena kita kurangin makanan, harus dikurangin. Kalau kita cuma waktunya ditunda, ya porsinya mah enggak dikurangin. Makanya di sini tidak kesampaian hikmahnya. Tapi lumayanlah daripada tidak sama sekali. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah sebabnya pentingnya kita dari kesimpulan yang ketiga ini, dari 40.000 hadis, pentingnya kita menjaga kesehatan kita, dan salah satu sumber ya faktor penentu kesehatan manusia adalah makanan. Falyanzuril insanu ila ta'amihi. Hendaklah manusia senantiasa perhatikan kepada makanan yang dikonsumsinya. Ya, jadi mudah-mudahan setelah ini kita lebih berpikiran lagi untuk makanan yang sehat. Perbanyak makanan-makanan direbus. Dan kalau bisa kita kurangi makan nasi. Siap? Ada yang bilang saya tidak siap, Ustaz. Ya, udah nasi, udah masak, digoreng lagi. Masya Allah. Sekali-sekali gak apa-apa, tapi jangan terlalu banyak. Itu yang ketiga ya, kesimpulan ketiga, kita menjaga kesehatan, terutama selektif di dalam memilih makanan dan minuman. Kemudian warabi'ah, kesimpulan yang keempat dari 40.000 hadis, yaitu la tajma' minal ilmi ma la yanfa'uka. Jangan pernah mempelajari, mengumpulkan ilmu yang tidak bermanfaat. Jangan pelajari ilmu yang tidak bermanfaat. Ustadz, ada nggak ilmu yang tidak bermanfaat? Saya tanya, ada nggak? Ada nggak ilmu yang tidak bermanfaat? Ada. Apa contohnya? Ilmu pelet. Ya, bukan untuk pelet ikan ya, bukan. Kalau itu nggak apa-apa. Ya, ilmu sihir, ilmu hitam. Ya, karena kenapa? Ini menggunakan sihir atau menggunakan jasa jin, setan.
ilmu kebal. Ya, tidak boleh. Jadi yang punya ilmu kebal sekarang tinggalkan. Ya. Saya di kampung saya dulu ada jawara. Jadi betul Pak. Ya, dikeroyok 10 orang tidak lari. Kenapa? Pingsan. Ya, kirain jawara gitu kan. Tapi tidak kebal, tubuhnya enggak. Ya, sampai ditembak pun tidak mempan. Ya. Tapi itu ilmu hitam. Pakai sihir. Tidak boleh. Ya, tidak boleh kita pelajari ilmu seperti itu. Ada ilmu pelet yang biasanya bagaimana menceraikan suami istri. Ada dalam Al-Quran. Ya, yufarriqu baina ar-rajuli waz-zaujah, yang bisa memisahkan antara suami dengan istrinya. Ya, karena ada kepentingan. Ilmu yang bisa membuat orang jadi bangkrut dalam bisnisnya. Itu semuanya ilmu sihir dan itu ilmu yang tidak boleh kita pelajari. Karena tidak bermanfaat. Apa itu ilmu yang bermanfaat, Ustaz? Ilmu yang membuat kita semakin mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu yang semakin mengenalkan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu yang semakin mengenalkan kita kepada akhirat. Ilmu yang semakin membuat kita hati-hati dalam menjalani hidup ini. Itu ilmu yang bermanfaat. Qala rajulun li Abi Hurairah. Ada seseorang bertanya kepada Abu Hurairah. Apa kata orang itu? Inni uridu an ata'allamal ilma. Dia bilang kepada Abu Hurairah, saya mau belajar ilmu. Wa akhafu an udayyi'ahu. Tapi saya takut tidak bisa mengamalkan ilmu itu. Saya takut menyia-nyiakannya ilmu itu. Kira-kira ada enggak orang seperti itu? Faqala, lalu Abu Hurairah berkata, kafa bitarkika lil ilmi idha'ah. Kafa bitarkika lil ilmi idha'ah. Cukup dengan kamu tidak belajar, itu kamu sudah menyia-nyiakan ilmu. Jadi jangan alasan. Dari awal kita berniat menuntut ilmu untuk kita amalkan. Jadi tidak boleh jadi alasan. Saya tidak mau belajar, kenapa? Saya nggak mau ya banyak-banyak ilmu, nanti kalau banyak ilmu nanti banyak diamalkan. Itu berarti kita dari awal sudah niatnya salah. Niat dari awal kita belajar untuk kita amalkan. Maka kata Abu Hurairah, kamu tidak mau belajar itu sudah menyia-nyiakan ilmu itu. Jadi tugas kita belajar saja dulu. Sembari kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan ilmu kita menjadi ilmu yang penuh dengan berkah. Amin ya rabbal alamin. Wa qala al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Berkata Imam Syafi'i, semoga Allah meridainya. Min makayidi syaitan, di antara tipu daya syaitan, tarkul amali khaufan min ayyaqulan nasu innahu lamira. Di antara tipu daya syaitan kepada manusia, yaitu dia meninggalkan beramal. Tidak mau beramal karena takut orang lain menuduhnya riya. Kenapa ibu tidak mau pakai kerudung? Ah, malu ah. Nanti dibilang orang riya, pamer. Itu permainan setan. Ibu kok, bapak kok punya duit tapi nggak pernah ke tanah suci? Maaf ya,
Saya itu tidak mau riya. Saya tidak mau dilihat orang. Loh, Bapak sih perhatian kok nggak pernah ke Al-Akhbar ya? Ustadz maaf ya, saya menjaga keikhlasan saya. Saya tidak mau dilihat orang. Ini kata-kata baik, tapi sebetulnya ini permainan setan. Maka itu tidak boleh kita pakai. Insya Allah. Nah, kemudian yang terakhir, wa qala al-Imam Syafi'i, juga berkata Imam Syafi'i. Ini nasihat yang bagus untuk kesimpulan yang keempat tadi. Man ta'allamal Qur'an, barang siapa yang mempelajari Al-Qur'an, insya Allah, azumat qimatuhu, maka nilainya menjadi besar. Coba Bapak Ibu perhatikan, kalau ada orang yang mempelajari Al-Quran, semakin dia pelajari Al-Quran, semakin besar nilainya di mata Allah dan juga di mata manusia. Itu keberkahan Al-Quran. Kemudian, wa man ta'allamal fiqha nabula qadruhu, dan barang siapa yang mempelajari ilmu fikih, maka berkembanglah kemampuannya. Ya. Berkembang ukuran kapasitasnya. Kenapa? Karena fikih itu melatih kita untuk menggunakan dalil. Jadi belajar itu bukan sekedar kita pakai dalil untuk menyalahkan orang, tapi bagaimana kita menelaah, kita menyaring, dan disitulah otak kita menjadi lebih terlatih. Wa man katabal hadis, barang siapa yang menulis hadis, qawiyat hujjatuhu, maka argumentasinya menjadi kuat. Ya, karena orang ngomong ada dalilnya, ada hadisnya, ada ayatnya. Ya, dan itulah dalil paling kuat. Kemudian, wa man ta'allamal hisab, barang siapa yang mempelajari ilmu hitung, ilmu matematika, jazila ra'yuhu, maka menjadi bagus dan luas pandangannya, pendapatnya, termasuk pendapatannya. Ya, pintar hitung-hitungan kan? Ya. Kemudian, wa man ta'allamal arabiyyah, barang siapa yang mempelajari bahasa Arab, raqqa tab'uhu, maka tabiatnya menjadi halus. Tapi ada yang bilang, Ustaz, tapi kok sebagian orang Arab itu kok keras-keras? Ya. Bagaimana jawabnya itu? Arab yang mana dulu? Ya. Kita lihat Arabnya yang halus, yang jelas. Kata Nabi, cintailah bahasa Arab karena 3 hal. Yang pertama, li'anni Arabiyyun, karena aku, kata Nabi, orang Arab. Hati-hati kalau ada yang nuduh orang Arab kadrun atau apa, berarti menuduh Nabi kadrun. Hati-hati. Kata Nabi, saya orang Arab. Itu takdir Allah, dijadikan Nabi orang Arab. Yang kedua, wal Qur'anu Arabiyyun, Quran yang merupakan kalamullah diturunkan dalam bahasa Arab. Hati-hati menghina bahasa Arab. Maka kalau orang belajar bahasa Arab, maka dia berbahasa dengan bahasa Al-Quran, bahasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, kata Nabi, wa lugatu ahlil jannati arabiyyah, bahasa komunikasi sehari-hari orang di surga pakai bahasa Arab. Makanya nanti kalau sampai di surga ada yang diam aja, nah ini ketahuan gak pernah belajar bahasa Arab. Nanti kita lihat di Al-Akhbar nih, oh begitu masuk, kifal hal, bikhaira, ini dulunya belajar bahasa
bahasa Arab. Ya ada pernah anak-anak dia dari pesantren, jadi ketemu dengan saya, dikiranya saya itu nggak bisa bahasa Arab. Dia cecar saya kan dengan bahasa Arab, kepala. Begitu saya balas, dia malah kapok dia. Oh pintaran dia katanya. Makanya kita hati-hati Bu ya Pak, kalau ketemu dengan orang, sampai jangan kita ngomong dengan bahasa tertentu yang mungkin kita anggap dia nggak paham. Pernah di lift, kita ngomong, ada orang bule kita ngomong gitu kan. Dia kita ngomong pakai bahasa kita, ngomongin dia. Dia balik bahasa kita gitu kan. Ah jangan begitulah katanya. Kita kan malu gitu kan. Sama dengan bahasa apapun. Karena sekarang belajar bahasa gampang sekali. Ya, belajar bahasa Turki, bahasa Inggris, bahasa Perancis, apalagi bahasa Arab. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudaraku yang saya cintai dan saya hormati karena Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kajian kita pada kesempatan ini. Subhanallah, 4 kesimpulan dari 40.000 hadis yang dipelajari. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.